Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua, kita masih berada di kelas online Strategi Hebat Memberikan Bimbingan Kelas bersama kelasdahsyat.com. Pada materi kali ini, kita akan membahas sampaikan materi yang teruji. Jadi, ketika kita mau memberikan materi bimbingan kelas, entah apapun itu materinya, berikanlah materi yang teruji. Maksudnya gimana? Jadi, syarat wajib dalam memberikan materi adalah memberikan materi yang valid dan teruji. Teruji kebenarannya, valid memang begitu faktanya, bukan sekadar pendapat, bukan sekadar pandangan, tapi betul-betul memiliki bukti nyata. Ya, jadi materinya itu harus empiris, harus valid ya. Nah, misalnya Anda ingin menyampaikan materi tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri, maka carilah referensi terpercaya, misalnya dari buku, misalnya buku yang membahas tentang menumbuhkan rasa percaya diri, atau misalnya dari seminar cara menumbuhkan rasa percaya diri, itu silakan cari referensi yang terpercaya. Nah, jika Anda punya pengalaman sendiri, misalnya pengalaman sendiri tentang menumbuhkan rasa percaya diri, itu juga bisa jadi referensi. Misalnya dulunya Anda adalah orang yang kurang percaya diri, kemudian Anda menemukan sebuah pola tertentu, Anda menemukan sebuah metode tertentu yang itu bisa membuat Anda tumbuh rasa percaya dirinya, maka itu bisa menjadi materi. Itu bisa dijadikan materi, kemudian bisa dibagikan dalam materi bimbingan kelas. Bisa Anda sampaikan dalam bimbingan kelas, ya. Jadi prinsipnya sederhananya, materi yang kita sampaikan itu harus betul-betul valid, ya, harus betul-betul nyata. Harus ilmiah. Maksudnya ilmiah itu gimana? Maksudnya ilmiah itu kalau kita bisa melakukannya, maka orang lain itu bisa melakukannya juga. Ya, tekniknya itu bisa diduplikasi, bisa diterapkan oleh orang lain, bukan hanya bisa diterapkan oleh diri kita. Misalnya orang A bisa menerapkan, maka orang B juga bisa menerapkannya. Seperti itu. Jangan sampai salah informasi karena akibatnya tidak baik gitu ya. Nah, di sini saya sarankan lebih baik jangan mengambil konten dari sosial media yang tidak jelas sumbernya dan tidak jelas kebenarannya. Ya, karena sekarang ini banyak tulisan di media sosial yang terkesan bijak namun justru menyesatkan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, ketika kita mengkonsumsi konten-konten dari media sosial, ketika kita membaca tulisan-tulisan di media sosial ataupun menonton video dari media sosial, pokoknya segala informasi lah dalam bentuk apapun, kita itu harus critical thinking ya. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah. Karena kebanyakan konten, tulisan juga ada yang dibuat bukan berdasarkan faktanya, bukan berdasarkan validnya, tetapi berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya penggiringan opini, ya, reframing dan lain sebagainya. Jadi pastikan kita hati-hati, baik dikonsumsi sendiri, apalagi untuk materi bimbingan kelas pada peserta didik kita. Jadi jangan asal. Lebih baik sahabat-sahabat semua saya sarankan mencari materi yang sumbernya valid, misalnya dari buku atau mungkin dari artikel-artikel penelitian. Itu lebih dahsyat lagi. Dari jurnal-jurnal penelitian itu lebih jos lagi, karena datanya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data yang kita dapatkan dari sosial media. Ya, kadang-kadang di sosial media kata-katanya itu menginspirasi, kata-katanya itu memotivasi, tetapi malah menyesatkan, menumbuhkan mental block, menanamkan kekhawatiran, dan menanamkan pikiran yang salah, pemahaman yang salah, atau pikiran yang irasional. Itu banyak sekali. Tidak perlu saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan pasti takutnya nanti ada pihak-pihak tertentu yang merasa kurang nyaman. Tetapi faktanya ini sekedar wawasan saja. Banyak konten di media sosial itu yang kurang positif sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengambil referensi dari media sosial ya. Jangan sampai kita mengambil referensi dari media sosial untuk memberikan materi bimbingan kelas. Karena ini soal tanggung jawab Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita harus betul-betul menyampaikan materi yang valid, materi yang bisa dipertanggungjawabkan, materi yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik kita, bagi audiens kita. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk mencari referensi, silakan Bapak Ibu bisa gunakan 32 materi bimbingan klasikal siap pakai. Ya, di antara bocoran materinya adalah cara memilih karir yang sesuai karakter. Ini valid datanya. Cara meningkatkan motivasi belajar. Kemudian ada juga materi tentang konsep diri,
menumbuhkan sikap tanggung jawab, etika dalam sosial media, ada juga materi manajemen waktu. Wah, masih banyak sekali materinya Bapak Ibu, dan dipastikan materinya ini betul-betul valid, betul-betul teruji dan siap pakai ya. Nah, ada bonus spesialnya ketika Bapak Ibu mendapatkan 32 materi bimbingan kelas, itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan video cara mudah modifikasi PowerPoint 32 materi BK. 32 materi bimbingan klasikal yang Bapak Ibu dapatkan, nanti akan ada panduannya dalam bentuk video, cara modifikasinya, cara menanamkan, misalnya cara mencantumkan nama Anda, cara menambahkan foto Anda, atau cara modifikasi materinya. Misalnya ternyata materinya, wah ini kok kayak kurang sesuai dengan perspektif saya, boleh kok materinya dimodifikasi sesuka hati, silakan. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan video cara tepat memberikan bimbingan klasikal. Nanti akan ada caranya, ada panduannya. Kemudian Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan video keterampilan public speaking praktis untuk guru BK. Sebenarnya bukan cuma untuk guru BK, tetapi juga untuk guru mapel, untuk wali kelas, atau untuk guru umum. Itu bisa semua. Intinya keterampilan public speaking praktis untuk para pendidik, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi pesan pada materi kali ini adalah kita harus betul-betul menyampaikan materi yang teruji, materi yang berkualitas, yang jelas sumbernya, yang jelas validitasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian materi pada video kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya di kelasdahsyat.com. Saya Firaun Soji mengucapkan salam bahagia.